Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola humas dan keprotokolan. Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan pertemuan pada minggu kemarin ya, yaitu tentang perencanaan kegiatan humas. Jadi kalian lihat dulu video yang bagian pertama, baru ini melanjutkan video untuk bagian yang kedua. Anak-anak, silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. Strategi manajemen mempunyai area kegiatan dalam 3 lapisan, yaitu A. Lapisan korporat atau organisasi secara menyeluruh, seperti direktur utama, direktur, atau pejabat teras atas lainnya yang termasuk ke dalam orang-orang pengambil keputusan strategi pada lapisan atas. Kedudukan humas idealnya ditempatkan pada posisi atau lapisan ini. Artinya, humas diberi tugas yang amat strategis dan mempunyai alur yang langsung mengarah kepada pemegang saham, top eksekutif, dan masyarakat. B. Lapisan bisnis atau lapisan khusus. Para kepala cabang dengan kebijakan yang menyangkut pemilihan segmen pasar atau jasa khusus. C. Lapisan fungsional. Terdapat fungsi operasi seperti keuangan dan akuntan, sumber daya manusia, pemasaran, bahkan public relation. Pada lapisan ini seringkali humas ditempatkan dalam prakteknya sehingga kedudukan humas tidak sesuai dengan peranannya, terutama pada masa lalu. Seringkali humas terlihat tidak dapat menjalankan perannya secara strategis. Berikut adalah gambaran dari bidang pekerjaan humas, spesifikasi, target khalayak, dan pengetahuan tambahan yang dibutuhkan. Kita lihat di sini ya. Bidang pekerjaan humas itu adalah publisitas, spesialisasinya itu media relations. Kemudian target khalayaknya ini adalah wartawan, media cetak, dan elektronik. Pengetahuan tambahan yang dibutuhkan ini adalah ilmu jurnalistik dan pengetahuan mengenai media. Yang kedua adalah bidang pekerjaan humas, yaitu public affairs. Ini terbagi menjadi 3 spesialisasi ya. Yang pertama adalah community relations. Target khalayaknya adalah masyarakat sekitar. Pengetahuan tambahan yang dibutuhkan adalah sosiologi, budaya, dan agama. Kemudian untuk spesialisasi government relation, target khalayaknya ini adalah badan atau lembaga pemerintah. Pengetahuan tambahan yang dibutuhkan adalah ilmu hukum, politik, sosiologi, dan budaya. Sedangkan untuk spesialisasi industrial relations, target khalayaknya ini adalah buruh, sekitar buruh, badan pemerintah, dan lain-lain. Pengetahuan tambahan yang dibutuhkan adalah hukum, perburuhan, dan psikologi. Perencanaan kerja terdiri atas beberapa bagian, yaitu A. Perencanaan seseorang yang memanfaatkan atau menginterpretasi segala informasi, materi, dan data yang tersedia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk dianalisis, diseleksi, dan diproses sebagai bahan perencanaan kerja yang akan datang. B. Hasil yang akan diperoleh relevan dengan hal-hal yang berkaitan dengan peran dan fungsi kegiatan dalam suatu organisasi. Perencanaan kerja humas berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. 1. Fungsi dan teknis manajemen humas yang profesional, dinamis, dan proaktif. 2. Metode mempersiapkan pihak organisasi dalam menghadapi perubahan yang sering terjadi. 3. Penilaian atau evaluasi atau mengulas hasil perkembangan kegiatan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. 4. Mengantisipasi dan menghadapi tantangan atau resiko yang akan terjadi melalui suatu proses untuk menentukan tujuan dan sasaran jangka pendek ataupun jangka panjang secara
periodik, dan strategis. C. Wujud rencana kerja humas. 1. Rencana yang berkaitan dengan hasil atau produk dari perencanaan yang telah dilaksanakan, baik dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang. 2. Perencanaan konsep dasar dari perencanaan kerja humas yang telah dirancang. 3. Rencana untuk membuat pernyataan berdasarkan target yang ingin dicapai. D. Perencanaan kerja humas dan alasan dilakukan kegiatan humas. Alasannya dalam kegiatan perencanaan dengan kata lain adalah action plan yang dapat bersifat proaktif, reaktif, defensif, preventif, dan profitable yang meliputi 1. Mengantisipasi perubahan lingkungan yang lebih luas. 2. Menghadapi perubahan yang lebih sempit dalam bidang operasional. 3. Menciptakan tujuan yang objektif, sasaran, dan target yang ingin dicapai. 4. Manfaat dari perencanaan kerja humas. 3. Proses perencanaan kerja. Menurut George L. Morrissey, proses perencanaan dan penetapan program humas mencakup langkah-langkah sebagai berikut. A. Menetapkan peran dan misi, yaitu menentukan sifat dan ruang lingkup tugas yang hendak dilaksanakan. B. Menentukan wilayah sasaran, yaitu menentukan praktisi humas harus mencurahkan waktu, tenaga, dan keahlian yang dimiliki. C. Mengidentifikasi dan menentukan indikator efektivitas atau indikator of effectiveness dari setiap pekerjaan yang dilakukan. D. Menentukan faktor-faktor terukur yang akan mempengaruhi. E. Tujuan atau sasaran yang akan ditetapkan, memilih dan menentukan sasaran atau hasil yang ingin dicapai. F. Mempersiapkan rencana tindakan yang terdiri atas langkah-langkah sebagai berikut. 1. Programming, yaitu menentukan urutan akan dilakukan untuk mencapai tujuan. 2. Penjadwalan atau scheduling, yaitu menentukan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan demi mencapai tujuan atau sasaran. 3. Anggaran atau budgeting, yaitu menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 4. Mempertanggungjawabkan dalam menetapkan siapa yang akan mengawasi pemenuhan tujuan, yaitu pihak yang menyatakan tujuan sudah tercapai atau belum. 5. Menguji dan merevisi rencana sementara atau tentative plan sebelum rencana tersebut dilaksanakan. 6. Membangun pengawasan, yaitu memastikan tujuan akan terpenuhi. 7. Menentukan komunikasi organisasi yang diperlukan untuk mencapai pemahaman serta komitmen pada 6 langkah sebelumnya. 8. Memastikan persetujuan pelaksanaan di antara semua pihak yang terlibat mengenai komitmen yang dibutuhkan untuk menjalankan upaya yang sudah ditemukan, pendekatan apa yang paling baik, serta siapa saja yang perlu dilibatkan. 4. Manfaat perencanaan kerja humas. A. Manfaat perencanaan kerja humas secara internal. 1. Membantu pihak manajemen organisasi untuk mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang berubah-ubah. 2. Mengefektifkan dan mengefisienkan koordinasi atau kerjasama antara departemen dan pihak terkait lainnya. 3. Menghindari risiko kegagalan dengan tidak melakukan perkiraan atau perencanaan tanpa arah yang jelas dan konkret. 4. Mampu melihat secara keseluruhan kemampuan operasional organisasi. 5. Menetapkan klasifikasi rencana kerja public relation, yaitu rencana strategis, rencana tetap, dan rencana tertentu. B. Manfaat perencanaan kerja humas. 1. Menetapkan target-target operasi public relation yang nantinya akan menjadi tolok ukur
atas segenap hasil yang diperoleh. 2. Memperhitungkan jumlah jam kerja dan berbagai biaya yang diperlukan. 3. Menyusun skala prioritas guna menentukan jumlah program dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan segenap program public relation yang telah diprioritaskan. 4. Menentukan kemungkinan pencapaian tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan ketersediaan. Ini meliputi A. Staf pendukung atau personel yang mencukupi. B. Dukungan dari berbagai peralatan fisik seperti alat-alat kantor, mesin cetak, kamera, dan sebagainya. C. Anggaran dana yang tersedia. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan tentang perencanaan kegiatan humas, baik bab 1 maupun bab 2 sudah kita sampaikan. Kemudian silakan kalian pelajari lebih dalam lagi agar hal-hal yang tidak dimengerti bisa lebih paham. Baik, Ibu akhiri materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.